Saya buat live streaming. Sorry. Saya buat Facebook. Ya, saya buat lagi. Imunodiagnostik. Baiklah, semua. Jadi saya refresh lagi yang minggu lalu. Saya sudah memberikan tentang vaksinologi, ya, ilmu tentang vaksin. Ya. Bagaimana membuat vaksin itu belum, ya. Bagaimana itu lain lagi. Jadi ilmu prinsip dasar bagaimana membuat vaksin atau apa itu vaksin dan kemudian vaksinasinya, ya. Dua terminologi, ya, saya sampaikan. Jadi mungkin pertama adalah outline virologi, imunologi, apa yang terjadi dalam tubuh Anda, tubuh kita ketika divaksin, ketika kita terpapar penyakit atau agen penyakit atau agen dari luar, termasuk toksin misalnya. Ya. Ini kemudian terminologi, ada istilah vaksinasi, imunisasi. Yang vaksinasi itu adalah imunisasi aktif. Sedangkan imunisasi pasif itu misalnya pemberian anti tetanus serum, pemberian anti rabies imunoglobulin, itu imunisasi pasif, ya. Sedangkan yang berikutnya adalah berbagai jenis vaksin, ya. Ya, pemberian organisme hidup, baik rekombinan maupun alami, atau alaminya bisa virulen, bisa avirulen. Kemudian bisa juga pemberian organisme mati atau inaktifkan, ya, biasanya di vaksin digunakan itu formaldehid konsentrasi rendah dan atau beta propiolakton, umumnya untuk vaksin manusia. Kemudian atau bagian dari protein, bagian dari antigen, bagian dari agen penyakit yang disebut dengan vaksin subunit, ya. Bisa rekombinan, bisa sintetik, bisa toksoid. Dan kemudian ada vaksin DNA dan RNA. Nah, kemudian bagaimana cara membuat virus, ya, atau agen ganas menjadi kurang ganas. Jadi intinya adalah menumbuhkan pada media yang tidak alami. Jadi membuat medianya itu tidak normal, kondisi tidak normal, ya. Ya, yang terakhir ada vaksin DNA mRNA dan bahkan juga bisa dibuat edible vaksin. Jadi vaksin dalam makanan. Jadi tapi ini belum pernah menjadi sampai di pasar seperti ini. Ya. Kemudian apa perbedaan antara vaksin imunisasi pasif, imunisasi aktif dengan vaksinasi? Itu perbedaannya, ya. Kemudian keunggulan dan keunggulan vaksin aktif. Jadi kalau keunggulan vaksin aktif berarti kekurangan atau kejelekan vaksin inaktif. Kalau keunggulan vaksin inaktif berarti kejelekan vaksin aktif. Demikian sebaliknya, ya. Kemudian perlunya adjuvan, jadi bahan yang ditambahkan pada vaksin inaktif untuk meningkatkan imunitas vaksin itu, ya. Kemudian cara pemberian, ya, yang vaksin inaktif harus lewat suntikan, sedangkan vaksin aktif bisa lewat suntikan, tetes mata, tetes hidung, tetes mulut, spraying, lewat air minum juga bisa, ya. Kemudian pertimbangan kita apa yang perlu kita berikan pada saat vaksinasi, ya, kondisi hewan, umur hewan, kemudian apakah perlu booster, kapan harus di booster atau diulang dan lain sebagainya, ya. Kemudian kenapa perlu booster seperti ini? Jadi booster pada saat awal atau priming, jadi awal vaksinasi. Kemudian setelah itu booster setiap menjelang induk itu dikawinkan, ya. Sebelum lambing, sebelum melahirkan itu sebelum dikawinkan di booster dulu, sehingga pada saat nanti mempunyai anak itu induk sudah mempunyai antibodi monoklonatal yang tinggi, ya.
Jadi ada keberhasilan vaksinasi juga banyak faktor, jadi tidak semua vaksin berhasil 100%, ada banyak yang pertimbangan. Dan kemudian keberhasilannya dan kemudian kegagalan. Jadi kalau yang hal-hal yang terjadi di keberhasilan ini tidak terjadi, maka menjadi kegagalan vaksin. Ya. Seperti itu ya. Itu sudah minggu lalu. Hari ini tugas saya adalah imunodiagnostik. Ya. Tugas saya imunodiagnostik. Sebentar dulu, imunodiagnostik open. Ya. Oke, saya lihat. Sebentar dulu. Kok bisa hilang nih persepsi saya. Imunodiagnostik. Sebentar dulu. Oh, kenapa jadi hilang ini? Sebentar dulu ya. Open. Nah, ini masalah sedikit. Ya. Oh, imunodiagnostiknya ada di flash disk sini. Sebentar dulu. Tik. Cloning, berapa virus vaksin, intinya adalah di imunodiagnostik. Barusan saya baca ini tuh. Ya, imunodiagnostik atau serologi. Ya itu jadi dua komponen apa namanya materi yang penting Anda sebagai calon dokter nanti calon siapa tahu menjadi ilmuwan dan lain sebagainya. Jadi ini imunodiagnostik. Ya. Jadi membuat diagnosis dengan bantuan imunologi, ya, atau serologi. Ini mohon izin, Korti, apakah presentasi saya bisa dilihat? Ya. Halo. Mohon izin. Jelas, Dok. Jelas ya? Oke, sebelum lanjut, ya, sebelum lanjut, saya ada pertanyaan dan mohon dijawab di apa namanya di chat room sebagai bentuk interaktif, ya, interaktif pertanyaan ya. Ya. Menurut saudara, ya, menurut saudara, ya, ini artinya bisa benar, tapi yang penting Anda menjawab, gitu ya. Apakah hewan muda perlu divaksinasi? Ya, menurut saudara, apakah hewan muda perlu divaksinasi? Ya, boleh panjang, boleh pendek jawabannya, ya. Jadi boleh panjang, boleh pendek, dan tolong sambil mendengarkan nanti dijawab di chat room, ya. Jadi menurut ini kaitannya dengan apakah vaksinasi pada anak-anak pada COVID-19 ini bisa dilakukan dan perlu dilakukan. Jadi apakah hewan muda perlu divaksinasi? Ya, silakan jawab di chat room. Ya, itu bagian dari absensi saudara. Ya, so kuliah kita imunodiagnostik atau serologi. Ya, dari katanya, ya dari namanya. Ya, kalau dari serum, ya, logi ilmu, ya, ilmu tentang serum. Itu bahasa sederhananya, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tidak ada ilmu yang mempelajari serum, tidak ada. Yang ada adalah teknik deteksi antibodi dalam cairan ekstraseluler. Ya, perhatikan. Jadi teknik deteksi antibodi dalam cairan seluler. Ya. Tapi kemudian berkembang sampai sekarang ini adalah bisa juga digunakan untuk teknik deteksi antigen, ya. Dengan bisa juga definisi yang kedua adalah ya teknik deteksi
sorry. Kemudian teknik deteksi antibodi dalam cairan ekstraseluler, ya. Aslinya begitu, disebut dengan serologi. Dari sana kemudian bisa juga sekarang digunakan teknik, bentar dulu. Ya, halo. Yuk, dari siapa beli? Hah? Oh, Kompas. Saya lagi ngasih kuliah, Mas. Saya lagi ngasih kuliah. Kapan ada acaranya? Kapan? Oh, siap, siap. Nanti saya jawab 1,5 jam lagi saya jawab ya. Iya, iya, siap, siap, siap. Yuk, yuk, siap, siap. Yuk, yuk. Jadi teknik deteksi bisa digunakan teknik deteksi, ya, deteksi antigen, ya, dengan menggunakan serum, ya, itu. Jadi atau antibodi, ya, gitu. Jadi serologi aslinya adalah teknik deteksi antibodi di dalam cairan ekstraseluler. Perhatikan, cairan ekstraseluler artinya apa? Tidak hanya darah dalam serum, ya, tetapi juga bisa berarti dalam cairan pernafasan, dalam cairan usus, dalam keringat, dalam air mata, dalam air liur dan sebagainya. Jadi semua ekstraseluler, ya. Jadi teknik deteksi antibodi dalam cairan ekstraseluler. Kemudian teknik deteksi antigen dengan menggunakan serum atau antibodi, ya. Karena ini mau dilihat. Jadi serologi itu bisa teknik deteksi antibodi dalam cairan ekstraseluler dan teknik deteksi antigen dengan menggunakan serum atau antibodi. Ya. Artinya kemudian sekarang apa? Bahwa serologi bisa dipakai untuk deteksi antibodi dan deteksi ya. Jadi teknik deteksi antigen dengan menggunakan serum. Jadi kita bisa gunakan untuk deteksi apa namanya? Sorry, deteksi bisa digunakan untuk deteksi antigen dan bisa digunakan untuk deteksi antibodi. Prinsip dasar uji serologi itu sama semuanya, ya, mengamati adanya reaksi antigen dengan antibodi. Ya, perhatikan. Kalau mau mendeteksi antibodi, kita harus punya antigen. Kalau ingin mendeteksi antigen, kita harus punya antibodi. Jadi itu. Jadi mengamati apakah reaksi antigen antibodi itu ada. Nah, karena ini barangnya molekuler, suatu protein, ya, maka tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat adalah kita buat indikator. Ya. Bagaimana indikator reaksi? Itu yang dikembangkan orang. Ya. Ini ada orang yang meminta anotasi, terima kasih saya tadi ya, tapi apa ya? Berarti perbedaan dalam indikator. Nah, mekanisme dalam banyak uji serologi adalah banyak sekali. Pertama adalah penggumpalan darah atau aglutinasi. Ya, aglutinasi, kemudian presipitasi, ya. Artinya kalau presipitasi itu senyawa tak larut, ya. Fiksasi komplement, enzimatis, ya, ELISA, Western blot, imunohistokimia, netralisasi, atau dengan antibodi bermarker, berpenanda, misalnya dengan menggunakan emas, antibodi yang dibind dengan aurum, jadi berpenanda emas, itu disebut dengan immunogold, ya, fluorescence, atau radioaktif. Jadi antibodinya dikasih label berpenanda, ya. Sorry, maaf ini ada masalah dengan stop sharing, ya. Oke, saya ulang lagi, share screen, ya. Ya.
Oke, nih jadi serologi artinya bisa dipakai untuk deteksi serum antibodi, bisa dipakai deteksi antigen, protein, virus, bakteri, parasit, sel darah merah, apalagi banyak sekali. Jadi apa namanya toksin, jadi bisa kita pakai ya. Sekali lagi banyak sekali uji serologi, tapi semuanya sama. Prinsip dasarnya adalah mengamati adanya reaksi antigen dengan antibodi tersebut dengan indikator yang berbeda. Dan indikatornya bisa aglutinasi atau pengumpulan darah, presipitasi artinya senyawa yang tak larut, fiksasi komplement, nanti ada lisis dari sel darah merah, dengan reaksi enzimatis, enzim dengan substratnya sehingga timbul perubahan warna, dengan netralisasi, dengan antibodi berpenanda baik dengan emas, ya, immunogold, fluorescence, radioaktif, radioimmunoassay, presipitasi dan lain sebagainya. Jadi yang berbeda adalah indikatornya. Ya. Nah, dalam uji interpretasi uji serologi, ya, perhatikan, ya, uji serologi tidak otomatis bisa diinterpretasi positif, negatif, dan lain sebagainya. Pertama, kita harus mempunyai kontrol signal. Kontrolnya itu adalah kontrol positif, jadi antibodi positif, antigen positif. Harus kita punya. Ya. Kalau tidak punya itu, tidak bisa kita melakukan uji serologi. Jadi harus ada kontrol positif, kontrol antibodi positif, kontrol antibodi negatif, kontrol antigen positif, kontrol antigen negatif. Ya. Nah, yang negatif ini, reaksi antara yang negatif ini akan menghasilkan namanya noisy atau background. Ya. Dan sedangkan reaksi yang positif itu, antigen positif dengan antibodi adalah signal. Seperti ini. Jadi, harus ada selalu, ini penting ini ya, ini krusial. Kalau kita melakukan uji serologi, kita harus mempunyai reaksi kontrol, reaksi yang mengendalikan uji kita. Ya. Kalau dalam reaksi kontrol itu hasilnya tidak sesuai, yang positif ternyata menjadi negatif, atau yang sebaliknya yang negatif ternyata menjadi positif, maka uji kita tidak valid. Ya, kita tidak bisa membaca hasilnya. Ya. Jadi ini yang penting ya, interpretasi ya. Dan dalam serologi kita bisa kualitatif ya, yaitu ada tidaknya, ada nggak reaksi, tidak ada tidak reaksi ya. Kemudian bisa juga kuantitatif, yaitu mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam spesimen. Dengan cara apa? Antigen atau antibodi itu dititrasi. Jadi seperti waktu praktikum sudah Anda lakukan, Anda titrasi. Ya, sorry, ini praktikum virologi, ini imunologi belum praktikum. Diterasi, diencerkan terus-menerus, kemudian dengan kemudian pengenceran tinggi yang masih menunjukkan reaksi, itu disebut dikenal sebagai itu. Misalnya serum kita encerkan sampai 10.000 kali, masih ada reaksi, maka titer antibodi di dalam serum itu sampai 10.000 misalnya unit. Ya. Jadi kalau setelah diencerkan 100 kali, kemungkinan virusnya reaksinya tidak ada, maka titer antibodinya itu di bawah 100. Seperti itu. Jadi kita lakukan kualitatif dan kuantitatif. Ya. Nah, ini contohnya adalah yang paling umum, yang paling modern saya kira, termasuk untuk COVID-19 sekarang ini. Ya. Untuk deteksi antibodinya itu dengan ELISA, ya, Enzim Link Immunosorbent Assay. Ya, kalau kita terjemahkan dari bawah belakang, uji imunosorben artinya pengikatan imunologi, peningkatan antibodi yang dikaitkan dengan enzim. Jadi enzim link immunosorbent assay, ELISA. Kalau bahasa Indonesianya ELISA. Jadi yang punya pacar Elisa, yang pernah punya mantan Elisa, mungkin janganlah, silakan jangan dianu saja, jangan disingkat, ini saya sakit hati gitu ya. Ya silakan. Jadi ELISA, enzim link immunosorbent assay. Jadi ini teknik deteksinya di dalam media cair yang menggunakan aktivitas enzim yang dikonjugasi pada antibodi.
Perhatikan. Jadi sekarang antibodinya dilabel atau dikonjugasikan dengan dengan enzim tertentu, yaitu enzimnya adalah alkalin fosfatase atau hidrogen peroksidase. Ya. Ini contoh yang di sebelah kanan ini, ya, pointer option. Nah, ini misalnya kontrol tadi saya bilang, jadi harus ada kontrol antigen. Dan kemudian di sini adalah dikasih peningkatan antigennya 2, antigennya 4, antigennya 6 atau 8, demikian seterusnya. Sehingga dengan antigen yang meningkat, maka antibodi yang menempel juga meningkat. Di sini tidak hanya ini yang disebut kontrol atau background, mungkin saja menempel, tetapi harus terjadi pada reaksi kita, semakin tinggi antigen, maka semakin banyak antibodi yang menempel, sehingga warna semakin pekat. Ya, kita melihat perubahan warna dalam ELISA. Ya, enzim link immunosorbinase. Ini teknik yang paling saya kira paling lazim dipakai untuk kajian-kajian penyakit modern saat ini di ELISA. Ya. Nah, ada yang direct, ada yang indirect. Nah, kalau yang direct, karena perhatikan di sini, ya antibodi yang dipakai dilabel dengan enzim. Yang direct, artinya antigen dilapisi pada mikroplate polistiren, nanti saya lihat contohnya, tempat ikatan dengan non-spesifik di blok, ditambahkan antibodi yang berlabel enzim, ditambahkan substrat, kepekatan warna atau optical density. Ya, perhatikan. Nilai kepekatan warna. Bisa kita baca dengan manual, jadi dengan bahasanya adalah pekat, setengah pekat, sedang, atau tidak pekat, atau transparan. Jadi itu bisa dengan manual, dengan mata kita bisa kita baca. Ya. Sedangkan mesin kita bisa lihat dengan spektrofotometer, yaitu dengan ELISA reader. ELISA reader akan membaca nilai kepekatan warna yang kita tangkap oleh ELISA. Ya. Ini. Sedangkan yang indirect, ini yang paling lazim, yang lebih sensitif. Yang direct itu akan kurang sensitif karena dia bisa kemungkinan menempel di tempat lain. Apa yang terjadi dengan indirect adalah sekarang antibodi yang pertama ditambahkan itu tidak mengandung enzim. Nah, ditambahkan antibodi yang kedua, inilah yang dilabel dengan enzim. Artinya apa? Kalau antibodi pertama itu Anda pakai dari serum babi misalnya, maka antibodi yang kedua harus anti swine immunoglobulin yang dilabel enzim. Anda perhatikan. Jadi kalau antibodi yang pertama kita lihat pakai adalah antibodi mencit, maka antibodi yang kedua adalah jadi anti mice immunoglobulin yang dilabel dengan enzim. Jadi tergantung spesies. Ya. Ini teknik lebih sensitif, ya, lebih sensitif dan lebih murah. Karena apa? Banyak sekali provider atau penyedia yang menyediakan antibodi spesies, apalagi spesiesnya lazim dideteksi orang, anti human, ya, anti mice, ya, anti chicken, anti swine. Ya, sedangkan antibodi yang pertama itu yang misalnya untuk mendeteksi parvovirus pada anjing, kita harus mempunyai antibodi anjing terhadap parvovirus. Kemudian yang kedua baru antibodi terhadap antibodi anjing, imunoglobulinnya yang dilabel dengan enzim. Kemudian dibaca seperti tadi manual maupun dengan ELISA, ya. Ya. Ini contohnya, contoh ELISA. Jadi protokolnya dari bawah saya tulis. Jadi misalnya protein virus HIV, ya, ditempelkan pada mikroplate, nanti gambarnya berikutnya, dicuci, perhatikan. Jadi setiap protokol disertai dengan pencucian. Artinya apa? Yang menempel diam, yang tidak menempel lepas, terbuang. Ya. Kalau ada antigen maka antibodi menempel. Sebaliknya, kalau ada antigen ada antigen tapi tidak ada antibodi, maka tidak ada antibodi yang menempel, seperti itu. Jadi serum pasien cuci, ya, sekalian.
kemudian anti-human immunoglobulin yang dilabel enzim, cuci, kemudian tambah kromogen atau substrat, kemudian terjadi perubahan warna seperti ini. Ya, ini perubahan warnanya. Ya. Jadi ini kontrol negatif, di mana antigen banyak, tetapi tidak ada antibodi yang menempel, warnanya pucat, sedangkan yang positif itu warnanya pekat. Ya. Ya. Ini contohnya mikroplit, mikroplit yang apa namanya? Ini contoh mikroplit yang dipakai di mana antigen itu tadi ditempel. Ya. Ya. Nah, saya animasi. Saya coba tunjukkan animasi ELISA. Saya punya animasinya ya. Save dulu ya. Saya stop dulu sharing ya. Oke, saya sharing ulang lagi. Sharing ulang lagi. Tapi disertai dengan optimize untuk motion dan video ya. Ya. Oke, saya share, tapi kemudian saya cari file saya di oke. Bisa. Ya. Ini ya. Elisa ini. Ya. Mohon izin, Korti, apakah video saya bisa dilihat? In an indirect ELISA, antigen is coded onto a well and antibody specific to that antigen is added in a wash. Mohon informasi, Korti atau yang lain, apakah videonya bisa dilihat? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya, saya ulang lagi. Ini indirect ELISA, ya, indirect ELISA. Karena sekali lagi yang paling lazim dipakai sekarang ini adalah indirect ELISA. ELISA tidak langsung, ya. Saya ulang lagi. In an indirect ELISA, antigen is coded onto a well and antibody specific to that antigen is added in a wash. Ya, ini jadi pertama antigen ditempelkan pada mikroplit, cawan mikroplit kecil, jadi hanya perlu volume sangat kecil 0,1 mili, itu maksimum volumenya. Kemudian ditambahkan antibodi, ya. Kemudian dicuci. Artinya apa? Sekali lagi, yang dicuci artinya apa? Yang menempel diam, yang tidak menempel akan terbuang. Ya. Kalau ada antibodi di sana, maka antibodi terhadap antigen, maka ada antibodi yang menempel, sedangkan yang tidak akan terbuang. Ya. Kemudian ditambahkan A second wash is done with a new antibody that is specific to the first antibody. Ya, This new antibody has an enzyme conjugated to its Fc region. Ya, ini yang berikutnya ditambahkan lagi antibodi yang kedua. Ini adalah antibodi terhadap antigen spesies yang pertama. Sekali lagi, kalau yang pertama tadi menggunakan serum babi, maka yang kedua adalah anti swine immunoglobulin. Kalau yang pertama menggunakan serum ayam, maka yang kedua adalah anti chicken immunoglobulin. Kalau yang pertama menggunakan antibodi kucing, maka yang kedua menggunakan anti feline immunoglobulin. Ya. Dan kemudian antibodi yang kedua inilah dilabel enzim. Enzim tadi dua. Bisa peroksidase, bisa fosfatase. Jadi dua sistem ini yang dipakai, ya. Kemudian The conjugated enzyme reacts with an added substrate, producing a color change. Ya, jadi substrat ditambahkan ke dalamnya, semakin banyak antibodi sekunder yang menempel, yang kedua menempel, maka substrat semakin banyak berubah warna, warna semakin pekat. Artinya juga kalau semakin banyak antigen yang menempel, maka antibodi kalau mau deteksi antigen, ya, semakin banyak antigen yang menempel, benar ada di dalam spesimen kita, maka semakin banyak antibodi yang pertama menempel, semakin banyak antibodi yang kedua menempel, dan semakin banyak substrat yang berubah warna, sehingga warna menjadi semakin pekat. Kalau itu deteksi antigen. Kalau deteksi antibodi, ya,
semakin banyak antibodi dalam serum yang kita periksa menempel pada antigen, maka semakin banyak juga antibodi sekunder yang menempel, maka semakin banyak juga substrat akan yang berubah warna, sehingga warna menjadi semakin pekat. Ya, ini saya ulang lagi dari awal. In an indirect ELISA, antigen is coated onto a well and antibody specific to that antigen is added in a wash. A second wash is done with a new antibody that is specific to the first antibody. This new antibody has an enzyme conjugated to its Fc region. The conjugated enzyme reacts with an added substrate, producing a color change. Okay. Ini ELISA. Ini the most. In a sandwich ELISA, a well is coated with antibody specific to the antigen of interest. The antigen is added in a wash. Yang berikutnya sandwich, saya tidak terangkan ya. Sekali lagi ini ELISA, indirect sebenarnya yang tadi yang paling penting adalah teknik deteksi yang paling lazim di zaman modern ini ya. Di paling lazim dilakukan dan sangat sophisticated, jadi cukup standarnya sangat tinggi sehingga wajib diketahui oleh mahasiswa. Sekali lagi, ini teknik deteksi antigen atau antibodi, perhatikan, bisa dengan antigen, bisa pada media cair, ya, pada media cair, ya, dan yang dideteksi dengan reaksi antara enzim, ya, enzimatik, enzim link immunosorbinase itu namanya, enzimatik, enzim dengan substratnya, sehingga semakin banyak antibodi sekunder dengan enzim tadi yang menempel, maka warna substrat juga akan semakin pekat, ya seperti itu. Jadi ini ELISA yang paling lazim, ya. Oke, ya ELISA yang lain. Jadi saya juga ini ada ELISA yang lain. Ya ini ini direct, indirect, dan sandwich ELISA. Sedangkan ini bermasalah ini, ya. Oke, bermasalah. Oke, nanti saya share kepada Korti ya. Animasinya saya share ke Korti ya. Mohon dibagikan nanti. So next kuliah saya adalah setelah imunodiagnostik ELISA, maka yang kedua yang cukup lazim digunakan adalah Western blot ya. ELISA sudah biasa kita lakukan di lab biomedik FKH ya, sudah lazim kita lakukan. Oke, share. Sebentar dulu, saya share dulu, belum share. Ya. Yang berikutnya adalah Western blot. Ya. Ini mirip ELISA. Tetapi di sini adalah antigen itu di elektroporesis pada gel poliakrilamid, kemudian ditransfer dan difiksasi pada membran. Ya, ini yang kedua yang cukup sophisticated dan digunakan untuk standar internasional juga, yaitu dengan Western blot. Jadi ELISA ini adalah mirip dengan ELISA, jadi dilakukan pada antigen yang dielektroporesis pada gel poliakrilamid, kemudian ditransfer dan difiksasi pada membran. Ya. Nah, saya punya videonya juga sebenarnya, tapi terlalu panjang, saya tidak akan tunjukkan animasinya. Jadi di sini antigennya didisosiasi atau dilepaskan satu sama lain, kemudian dielektroporesis pada gel, proteinnya ditransfer ke dalam membran, dan kemudian dideteksi seperti ELISA. Keunggulannya di sini adalah mengetahui berat molekul antigen yang dilacak. Ini keunggulan dari Western blot. Kalau ELISA kita tidak tahu ya berapa berat molekul, tapi kalau ini kita bisa mengetahui berat molekul antigen yang dilacak. Ini contoh gambarnya. Pada saat elektroporesis, kalau gel itu diwarnai, maka kemungkinan ada banyak protein di dalamnya. Ya.
Di manakah protein yang kita cari? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, karena itu protein dalam membran ini, contoh paling lihat, ditransfer ke dalam nitroselulose, sehingga nanti dari membran akan berpindah ke dari gel berpindah ke membran. Kemudian selanjutnya baru kemudian dideteksi dengan antibodi yang dilabel enzim, baik yang direct maupun yang indirect, ya bisa. Dan kemudian baru diwarnai sehingga kemudian dari banyak gel tadi, dari banyak pita protein di dalam gel tadi, yang terdeteksi hanya satu pita sesuai dengan target antigen yang kita cari. Ya, ini sekali lagi Western blot ini kita bisa mengetahui berat molekul protein target. Ya, Western blot. Ya, ini contohnya. Ini contoh dengan melihat Western blot dari bisa ular. Ya, kalau dilihat bisa ular itu proteinnya banyak sekali. Ya, ini seperti ini. Jadi diwarnai seperti ini. Ini proteinnya banyak. Nah, kemudian yang mana dari protein ini sebenarnya berfungsi sebagai bisa ular misalnya, ini dilihat di sini. Nah, ini hanya protein ini yang berfungsi sebagai bisa ular. Sementara protein yang lain tidak ada kaitannya. Itu hanya protein dari ular tersebut seperti itu ya. Jadi yang mana protein yang berfungsi sebagai bisa ular itu hanya kelihatan satu pita di sini ya, ini. Seperti ini ya. Ini yang Western blot. Jadi kita bisa mengetahui berat molekul. Jadi perhatikan, dalam spesimen kita ada ribuan jutaan protein, tapi yang terdeteksi hanya satu atau beberapa pita yang kita cari yang sesuai dengan target kita. Ini Western blot. Sekali lagi, semuanya sama dengan ELISA menggunakan enzim yang antibodi yang dilabel enzim. Tapi kemudian ini kalau ELISA tadi dalam media cair, ini dalam membran, ya, dideteksi protein dalam membran, ya, deteksi antigen dalam membran, ya. Ini contoh Western blot untuk HIV, ya. Ini contohnya. Jadi selalu saya bilang tadi ada kontrol positif, ada kontrol negatif, ya. Ini kontrol positif dan harus ada pita, harus ada reaksi. Dan ini kontrol negatif nomor 2 harus tidak ada reaksi. Perhatikan. Jadi kalau terbalik yang negatif jadi positif, positif jadi negatif, itu tes kita tidak valid. Ya. Ini misalnya contoh serumnya dari pasien A, pasien B, pasien C. Ini maaf saya pakai ELISA HIV sebagai contoh. Jadi kebetulan saya mendapatkan gambarnya yang bagus untuk itu. Nah, ini misalnya pasien A negatif, tidak mempunyai antibodi terhadap HIV karena tidak muncul pita sama sekali di jalur A ini. Pasien B positif beberapa pita, tapi lemah, mungkin mempunyai antibodi sedikit. Sedangkan pasien C mempunyai antibodi yang tebal sekali. Ya, artinya kita bisa lihat bahwa pasien B dan pasien C itu mempunyai antibodi terhadap HIV. Ya, artinya yang bersangkutan tertular HIV. Jadi kita bisa sekali lagi Western blot itu kita sama dengan ELISA, tetapi dibuat di dalam membran. Ya. Jadi protein dideteksi di dalam membran. Dengan ELISA, protein dideteksi dalam cairan, ya, dalam cairan. Itu beda, ya. Nah, yang berikutnya mirip juga dengan ELISA, mirip dengan Western blot, yaitu sekarang imunohistokimia. Ini cukup lazim juga, terutama untuk kajian-kajian biologi, ya, di mana virus itu ada. Kalau mau virus COVID, apakah di dalam sel, apakah selnya sel makrofag, sel epitel paru-paru, atau sel alveoli, dan sebagainya, apa saja sel yang tertular, itu bisa kita lihat, ya, imunohistokimia. Mirip dengan Western blot, mirip dengan ELISA, tetapi sekarang dilihat diamati di jaringan, ya, antigen diamati di jaringan. Nih, ya. Jadi pertama adalah fiksasi jaringan pada gelas objek. Ya, jaringan itu bisa dengan tisu print saja, misalnya atau preparat ulas darah yang disebut tisu print hanya menempelkan gelas objek pada
jaringan yang mau kita deteksi. Ya. Kemudian antigen unmasking, artinya antigennya dibuka dengan enzimatis, penambahan tripsin atau microwave, atau autoclave, atau pressure cooker bisa saja. Artinya dipaksa membuat lubang. Sel itu dibuat berlubang. Gitu. Di blocking, artinya semua yang tidak spesifik dihilangkan, biasanya dengan mudah dengan susu skim misalnya. Kemudian ditambahkan dengan antibodi yang terhadap antigen yang dicari. Bisa direct, bisa indirect. Ya. Kalau yang direct, yang antibodi pertama berlabel enzim. Sama enzimnya, hidrogen fosfatase, alkalin fosfatase atau hidrogen peroksida, sama. Kemudian penambahan antispesies antibodi, ya kalau ini indirect tidak masuk zat, kemudian background staining, jadi agar kelihatan sel apa saja yang membawa antigen kita, dilihat di bawah mikroskop cahaya, ya. Ini sama dengan ELISA, tetapi sekarang bedanya adalah dia dilihat di dalam jaringan dan diamati dengan mikroskop cahaya. Contohnya, contoh klasiknya seperti ini, untuk melihat tumor di dalam darah, ya ini bisa sel-sel tumornya, ya kelihatan di dalam darah, ya ini juga, ya kelihatan sel apa aja baru membawa antigen tumor, ya seperti itu. Jadi bisa kita lihat. Ini contohnya. Contoh yang kedua adalah ini, contoh di imunohistokimia untuk mengetahui di mana sel T, sel B di dalam kelenjar limfe misalnya. Ini adalah ditambah dengan antibodi terhadap sel B. Sehingga kelihatan warna hitam ini hanya ada pada folikel limpa misalnya. Sedangkan yang kanan ini adalah mendeteksi sel T, ya, limfosit T. Yang kelihatan di sini adalah limfosit T-nya ada di luar folikel. Ya. Jadi ada satu dua dalam jumlah sedikit di folikel, tapi umumnya ada di luar folikel. Ini bisa kita tahu. Jadi kita bisa tahu lokasi antigen, ya, lokasi sel, ya. Nah ini contoh untuk rabies. Nah, bisa dipakai untuk rabies juga. Ini dipakai misalnya ini sel anjing, otak anjing, ya, yang menderita rabies, kemudian diwarnai. Yang pentol-pentol coklat ini adalah di mana ada virus rabies. Ya, ini semua coklat ini adalah semua di mana ada virus rabies. Ya, di dalam sel Anda lihat di sini, misalnya di dalam sel ini intinya itu sama bersih sekali. Jadi sama sekali tidak ada bercak coklat. Ya, sedangkan bercak coklatnya ada di sitoplasma. Jadi ini jelas bisa mengetahui bahwa rabies bereplikasi di sitoplasma sel saraf. Sedangkan tidak bereplikasi di inti sel saraf. Ini imunohistokimia. Tiga teknik yang penting banget sekali zaman ini, baik untuk tujuan diagnostik maupun untuk tujuan kajian biologi, ya. ELISA, imunohistokimia, dan Western blot. Tiga yang penting, ya. Nah, yang berikutnya adalah teknik dengan fluoresen. Fluoresen antibody mikroskop disebut dengan FAT atau fluoresen antibody teknik, ya. Di mana sekarang antibodinya ditambah dengan suatu senyawa yang disebut dengan FIT-C, ya. Fluoresin isotiosianat, FIT-C, vitamin C. Kemudian dilihat di bawah mikroskop dengan ultraviolet, ya. Ini lihat dengan ultraviolet, maka jika ada antigen, jika ada antibodi di dalamnya, maka akan terjadi pendarahan warna, ya. Contohnya, ya, ini contohnya kalau untuk E. coli misalnya, maka antibodi itu menempel di dinding E. coli, ya. Kemudian berpendar kalau di bawah mikroskop, ya. Ini yang indirect. Bisa direct, bisa indirect. Ini contoh hasil FAT untuk melihat sel, ya. Ini misalnya dengan antinuklear, ya. Ini melihat reovirus di dalam sel. Di mana reovirus? Intinya masih normal, tapi warna berpendarnya ada di dalam sitoplasma. Ini misalnya untuk melihat double stain. Jadi ada yang diwarnai intinya,
ada yang diwarnai sitoplasma seperti ini. Jadi kita bisa melihat arsitektur sel, ya, arsitektur sel dengan ini, ya. Ini dengan ultraviolet, jadi mikroskop ultraviolet, dan ini contohnya adalah untuk rabies, ya. Untuk perhatikan, jadi standar internasional untuk mendeteksi virus rabies pada anjing dan manusia sebenarnya adalah FAT, fluorescent antibody test, yaitu seperti ini. Jadi dengan preparat sentuh dari otak anjing, kemudian ingat selalu harus ada kontrol negatif, ya, harus ada kontrol. Kalau tidak begitu, tes Anda tidak valid, ya. Kemudian dari sini Anda lihat bahwa signal dari rabies, semua penaran-penaran seperti bintang di langit ini adalah sinyal bahwa ada virus rabies, ya. Rabies bisa terdeteksi dengan FAT seperti ini, bisa juga dengan imunohistochemia tadi. Tetapi standar internasional, catat, pasti keluar dalam UTS minggu depan. Jadi standar internasional untuk deteksi rabies adalah FAT, fluorescent antibody test, ya. Tuh, catat itu, ya. Ini contoh yang lain, ya, ini dengan deteksi spuma virus, ya. Spuma virus, kemudian adalah kita bisa lihat bahwa fluoresensinya ada di pinggir sel dan di sitoplasma, sedangkan intinya itu relatif intak. Jadi intinya sama sekali tidak berwarna. Ini sekali lagi kita bisa mengetahui lokasi antigen dalam sel atau jaringan, ya. Mirip dengan imunohistochemia. Kalau imunohistochemia itu dilabel dengan enzim, sedangkan ini dilabel dengan fluoresin isothiocyanat, FITC, FITC. Itu labelnya, ya. Dan dilihat di bawah mikroskop. Kalau imunohistochemia di bawah mikroskop cahaya, yang ini di bawah mikroskop fluoresens, ya. Itu. Nah, yang berikutnya adalah uji fiksasi komplement. Ini uji yang sudah lama, ya, lama sekali, tidak pernah dipakai lagi orang, tapi perlu juga Anda tahu, ya. Ini misalnya, jadi saya ulang. Jadi pertama antigen dicampur dengan antibodi, ya. Cara kerjanya. Kemudian ini antibodi dengan antigen, tanpa antigen, ini kontrol harus ada, antigen akan nempel, ya. Ditambahkan komplement yang sifatnya, dan harus diingat bahwa kalau kemudian ada komplement, maka ada antigen antibodi, maka komplement menempel, ya. Nah, kalau kemudian kita kasih sel darah merah, ya, yang sudah ditempel oleh antibodi yang lain, ya. Kalau komplement tadi sudah menempel dengan antigen dan antibodi yang kita isi, maka sel darah merah ini selamat, tidak mengalami lisis. Sedangkan kalau tidak ada antigen, antibodi di sini tidak ada, maka komplement itu akan menempel di sel darah merah yang kita tambah antibodi, sehingga sel darah merah lisis, ya. Kita bisa ulang lagi, ya. Dan ini materinya sudah saya upload di Oase, jadi Anda bisa download, ya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi di kanan tanpa antigen, maka komplement bebas, komplemennya akan berikatan dengan sel darah merah, dan sel darah merahnya lisis. Ya, cairan menjadi merah, ya. Seperti itu. Jadi uji fiksasi komplement, complement fixation test, ya, CFT. Ya, teknologinya lama sekali, sudah jarang dipakai saat ini, ya, tapi ya wajar, layaklah Anda tahu juga, ya. Pernah tahu, ya. Kemudian teknik berikutnya adalah agar-gel immunodiffusion test atau agar-gel precipitation test, AGPT. Bisa immunoprecipitation, bisa
immunodiffusion. Anda perhatikan, antibodi dan antigen diletakkan pada lubang dalam agarose, media setengah padat dengan jarak yang sangat dekat, jadi sekitar setengah sentimeter, jadi sekitar 5 mm jaraknya, sehingga antigen dan antibodi akan berdifusi ke segala arah. Ya. Kemudian jika bertemu dan sesuai, membentuk garis presipitasi. Ini contohnya garis presipitasi. Ya. Presipitasi ya. Ini contohnya garis presipitasi. Sementara yang kontrol ini di sini ada kontrol, ya ini presipitasi positif ada, dan kemudian ini juga lagi kontrol juga. Ya, artinya, nah seperti ini, Anda perhatikan di sini yang kontrol bereaksi ada pita, yang kontrol di sini bereaksi ada pita, kontrol di sini bereaksi ada pita. Ini sampel yang positif, ya ada reaksi tapi lemah, ini positif banyak, tebal, tapi kemudian yang negatif tidak ada pita. Jadi sekali lagi serologi kuncinya adalah harus ada kontrol, harus ada pengendali. Ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif harus bereaksi, yang negatif harus tidak bereaksi. Kalau terjadi sebaliknya, tes kita tidak valid. Ya. Harus diulang. Ya. Itu agar-gel immunodiffusion test. Ya. Kemudian yang berikutnya ada uji HA, uji hemagglutination. Jadi sekarang adalah uji di mana antara virus yang mempunyai hemagglutinasi. Hemagglutin yaitu misalnya influenza, Newcastle disease, dan lain sebagainya. Dan ini yang biru ini saya tulis dengan sel darah merah. Sel darah merah tapi warnanya biru. Anda perhatikan, jika ada virus dalam gambar bintang ini, ya, bintang ini virus, kemudian yang biru ini sel darah merah, maka satu virus akan berikatan dengan lebih dari satu sel darah merah, dan satu sel darah merah berikatan dengan lebih dari satu virus. Sehingga sel darah merah dan virus itu membentuk jejaring. Dan itu yang disebut penggumpalan, aglutinasi. Kalau sekarang ditambah antibodi, ya ini contohnya, ini aglutinasi ini tidak. Meskipun ada virus, tapi sedikit sekali, tidak ada aglutinasi. Ya. Sehingga kalau ditambah antibodi sekarang, dalam uji hambatan hemagglutinasi, antibodi, maka apa yang terjadi? Maka antibodi itu berikatan dengan virus, daya ikat virus dengan sel darah merah diblok, sehingga sel darah merah bebas mengendap, tidak terjadi penggumpalan. Ini contohnya adalah uji hambatan hemagglutinasi. Antibodi, virus yang mempunyai mulut dan sel darah merah. Ya. Ini contohnya. Jadi contohnya adalah pengujian serum 1, serum 2, serum 3, serum 4. Ya. Kemudian diuji dengan sel darah merah, begitu diencerkan di lubang 1 tidak terjadi pengendapan. Maka serum 1 adalah negatif antibodi yang kita cari. Serum 2, begitu diencerkan sampai lubang 2 masih mengendap, lubang 3 tidak mengendap lagi, maka titernya adalah hanya 2 sampai lubang 2. Kemudian nanti dihitung pengaliannya berapa ya. Itu tergantung pengenceran. Sedangkan serum 3 masih menunjukkan pengendapan, masih positif pada lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4, lubang 5. Sedangkan serum 4 masih mengendap sampai lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4, lubang 5, lubang 6, lubang 7. Ya, ini. Jadi kalau mengendap berarti ada antibodi memblok virus. Ya, ada virus tapi diblok oleh antibodi yang kita pakai. Ya, ini. Uji ini standar internasional untuk catat, ya. Uji ini standar internasional untuk influenza, untuk Newcastle disease virus (ND) dan untuk parvovirus. Ya, ya. Influenza dan ND itu menggunakan sel darah merah ayam, sedangkan parvovirus itu menggunakan sel darah merah babi. Ya, perhatikan. Jadi catat ini saya tidak tulis di sini bahwa uji hambatan hemagglutinasi adalah uji standar untuk influenza,
dan Newcastle disease virus ND dan parvovirus. Tetapi ND dan influenza menggunakan sel darah merah ayam, sedangkan parvovirus menggunakan sel darah merah. Ya, catat pasti keluar di UTS saya nanti ya, pasti keluar. Ini, saya kira ini contoh yang sama ya. Nah, yang terakhir adalah uji netralisasi. Ya. Sekarang uji netralisasi, apakah virus itu menyebabkan, virus dalam tanda bintang ini, menyebabkan hewan sakit, embrio sakit, kalau pakai telur ayam berarti embrio, biarkan sel, kemudian hewan, dan virus dapat diisolasi. Ya, ini kalau. Nah, begitu ada antibodi di sini, uji netralisasi, antibodi ini memblok virus ini sehingga tidak mampu menginfeksi sel. Baik biakan sel, baik telur ayam bertunas, dan baik hewan lain. Kemudian sehingga selnya sehat, embrio sehat, hewannya sehat, dan virus tidak dapat diisolasi. Sehingga virus, sekali lagi, virus tidak mampu bereplikasi pada sel atau hewan itu. Ya, itu. Ya, dan ini contohnya pada biakan sel sebelah kiri, ya, di sebelah kiri virus ditambah dengan antibodi, selnya sehat, biakan sel sehat, sedangkan di sebelah kanan, ya, virus tidak ditambahkan dengan antibodi, selnya sakit, dan virus bisa diisolasi dari sel ini. Dari sebelah kiri, virus tidak bisa diisolasi. Ini contoh, namanya uji netralisasi. Ya. Sip, saya bungkus ya, kuliah kita hari ini bahwa kita bisa mendeteksi antigen dan antibodi atau antibodi dengan serologi. Ada puluhan uji serologi yang semuanya mempunyai prinsip yang sama, yaitu kita melihat reaksi antara antigen dengan antibodi. Yang berbeda satu sama lain hanya indikatornya. Ya, ada yang menggunakan reaksi enzimatis sebagai indikator, itu adalah bisa dalam cairan, itu ELISA, bisa di dalam membran, itu adalah Western blot, bisa di dalam sel atau jaringan, itu imunohistokimia. Ya, yang kedua adalah indikatornya adalah fluoresensi. Kita tambahkan antibodi yang fluoresen, yaitu fluoresen antibody test. Yang ketiga adalah kita menggunakan kemampuan komplement. Jadi kalau reaksi antigen antibodi ada, komplement blot memberi ikatan di dengannya, maka sel darah merah yang kita kasih tidak mengalami lisis. Komplement fixation test. Ya. Yang kelima adalah menggunakan presipitasi dalam media agar, bentuk presipitasi. Keenam adalah uji dengan menggunakan hambatan hemagglutinasi, jadi ada tidaknya penggumpalan darah. Yang kedua adalah uji netralisasi, yaitu apakah virus masih mampu membuat sel, membuat embrio. Pada kalau menggunakan telur ayam bertunas, membuat hewan, itu masih mampu membuat penyakit atau tidak. Ya, itu uji netralisasi. Nah, uji serologi terakhir adalah uji serologi tidak hanya digunakan di virus, virologi, bisa digunakan untuk apa saja, bisa untuk bakteri, bisa untuk parasit, bisa untuk toksin, dan bisa juga untuk mempelajari aktivitas suatu protein di dalam sistem biologi. Jadi kegunaannya banyak ya, termasuk nanti kalau ada di lab mau membuat protein baru untuk vaksin baru, maka Anda perlu uji serologi untuk membuktikan bahwa protein yang dicari ada di dalam spesimen kita. Gitu ya. Itu bungkus daripada kuliah saya. Kemudian saya lihat dulu chat room-nya, ya, chat room-nya. Chat. Oke, chat room-nya adalah saya baca tidak baca satu-satu ya. Apakah Anda perlu vaksinasi tadi? Perlu, Prof. Karena sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna dan rentan terkena penyakit.
Ya. Oke, yang lain lagi saya acak saja. Ya, saya acak. Ada yang menjawab perlu Prof tanpa alasan apapun. Ya, ada nih. Ya, jadi perlu Prof untuk melindungi hewan secara dini dan dari serangan penyakit sehingga memperkuat kekebalan tubuh hewan tersebut. Jadi apa namanya? Ini Anda sudah mempunyai pendapat, jadi perlu karena vaksinasi adalah salah satu cara untuk melakukan penjagaan terhadap penyakit tertentu. Semua benar ya. Perlu Prof, hanya perlu Prof tanpa alasan apapun. Ada ini. Saya sebut namanya Gusti Putu Arni Safitri. Ini saya baca namanya Nilo Kadek Ratih Jusniari. Perlu Prof, karena pemberian vaksin membantu pembentukan imun dari hewan tersebut. Kemudian satu lagi saya coba acak, ya saya acak lagi. Perlu, wah, U-nya banyak banget. U-nya banyak banget, tapi tidak ada alasan. Ya. Nah ini perlu menurut saya perlu dong agar hewan ini dapat tumbuh dengan respon imun yang baik ke depannya. Nih, ya, silakan. Nanti tidak yang salah orang namanya pendapat. Namanya pendapat ya. Pertanyaannya apakah berikutnya make sense sama tidak? Ya, semua hampir make sense. Semua ada argumentasinya. Tidak masalah. Cuman yang tadi perlu gitu, U-nya banyak banget gitu. Tidak apa-apa, silakan ya. Saya masih menyediakan waktu 5-10 menit kalau ada pertanyaan. Silakan raise your hand, jadi angkat tangan, kemudian apa namanya kita bisa diskusikan ya. Untuk dicatat tadi saya kontak apa namanya Korti ya. Minggu depan kita UTS dengan materi yang setelah UTS 1 kemarin ya, kita UTS. Kemudian setelah itu UAS, kita akan bertemu di UAS ya. UTS-nya secara online. Ya, di saya online, tapi yang lain belum. Nanti saya kontak lagi. Nanti saya umumkan lewat OASE. Saya umumkan lewat OASE nanti semua lewat online ya. Mungkin dosen ada yang offline, nanti saya kontak. Saya koordinasi dulu siang ini, jadi saya ke kampus, kemudian koordinasi dengan dosen yang lain, dan saya akan mengumumkan lewat OASE dan lewat Korti. Ya. That's it. Itu yang ingin saya katakan. Silakan kalau ada diskusi, silakan. Kalau tidak ada diskusi, ya silakan tampilkan video Anda, wajah Anda, setelah itu leave. Ya. Jadi leave room, Webex room. Nah, begitu menampilkan wajah Anda, silakan ya. Selamat siang semuanya. Ini anakku semua cantik dan ganteng semua. Itu. Ya, good. Ya silakan live. Sehat terus ya. Sehat terus ya. Terima kasih, Prof. Yuk, siap. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Siap. Prof. Terima kasih, Ya. Prof. Selamat siang. Terima kasih, Prof. Ya. Tampilkan wajah, begitu tampilkan wajah, silakan live. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Selamat siang. Prof, selamat siang. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Prof, selamat siang. Oke, siap. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Ya, tampilkan video dan live. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Sama-sama kamu juga, nah, tetap sehat ya. Pastikan prokes. Prokes utama adalah jangan berkerumun. Ya. Sip, silakan. Terima kasih, Prof. Sip. Terima kasih, Prof. Yuk, siap.
Ada sebagian ini tidak menampilkan wajahnya, berarti kayaknya hanya online saja ini. Setelah itu pergi langsung nih. Ya, store muka. Setelah itu store dulu mukanya, setelah itu boleh leave.